Melihat ke belakang kedikdayaan bangsa Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Sebuah wilayah yang banyak sekali menyimpan sejarah, di mana banyak peradaban manusia dimulai dari sini. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban itu berawal sekitar 5.500 tahun sebelum Masehi. Iklim di Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan rerumputan. Flora dan fauna lebih produktif, dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas-unggas, dan perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir kala itu. Singkatnya, pada tahun sekitar 3150 sebelum Masehi, seorang pemuda yang kuat berhasil membentuk kerajaan Mesir. Ialah Narmer, atau nama lainnya Menes dalam bahasa Yunani. Ia merupakan Firaun pertama bangsa Mesir Hulu. Firaun adalah sebutan raja bangsa Mesir. Kemudian, ia dan pasukannya berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan Mesir Hilir. Proses penaklukan dilakukan secara paksa. Setelah itu, ia membangun sebuah kota yang bernama Ineb-Hedi, Tembok Putih, yang kedepannya disebut Memphis sebagai ibu kota pemerintahannya. Pada masa inilah kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi mulai terbentuk. Piramida adalah salah satunya, mulai dibangun di masa ini. Namun seiring berjalannya waktu, krisis mulai melanda, pemerintah tidak lagi mampu mendukung dan menstabilkan ekonomi negara. Hingga di tahun 2160 sebelum Masehi, pemimpin-pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Mesir Hilir dikuasai oleh Herakleopolis, sementara Mesir Hulu dikuasai keluarga Intef di Tebes. Akhirnya pertempuran antara kedua dinasti sudah tak terhindarkan lagi. Sekitar tahun 2055 sebelum Masehi, tentara Tebes di bawah pimpinan Nebkhepetre Mentuhotep II, berhasil mengalahkan penguasa Herakleopolis, menyatukan kembali kedua negeri, Hulu dan Hilir Mesir. Pada masa ini, Firaun yang memimpin ketika itu, berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, proyek pembangunan monumen dan agama. Seperti pembangunan kuil untuk mengangkat Dewa Amun, atau Dewa Pelindung Tebes Mesir kuno. Di mana pada saat itu, menjadi puncak dari kejayaan bangsa Mesir. Pada tahun 1350 sebelum Masehi, stabilitas kerajaan mulai terancam, ketika Amenhotep keempat naik tahta, dan melakukan reformasi radikal yang membuat kacau. Ia mengubah namanya menjadi Akhenaten yang artinya penyembah matahari. Ia lalu menekankan pemujaan terhadap matahari, memindahkan ibu kota ke kota baru yang bernama Akhetaten yang kini disebut Amarna. Perlu kita ketahui, bahwa Nabi Yusuf alaihi salam hidup di masa ini. Setelah kematian Akhenaten, Firaun selanjutnya seperti Tutankhamun, Ai, dan Horemheb, tidak melanjutkan ajaran Akhenaten, karena dianggap sesat. Hingga pada akhirnya, Ramses II atau Rameses II naik tahta di tahun 1279 sebelum Masehi. Di dalam masa kepemimpinannya, ia membangun lebih banyak kuil, mendirikan patung-patung dan obelis atau monumen-monumen tinggi. Ia juga sangat otoriter pada rakyatnya. Di masa inilah, perbudakan Bani Israel terjadi,
berikut dengan adanya Nabi Musa alaihissalam, Korun, Asia istri Firaun, Nabi Harun alaihissalam dan banyak tokoh-tokoh terkenal lainnya yang hidup di zaman itu. Hingga tenggelamnya Firaun dengan bala tentaranya, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kemunduran kerajaan Mesir mulai terlihat setelah kematian Firaun Ramses ke-11 di tahun 1078 sebelum Masehi. Sejak saat itu, martabat Mesir perlahan-lahan terus menurun. Sampai akhirnya, di tahun 525 sebelum Masehi, bangsa Persia yang dipimpin oleh Cambises II mulai memerangi Mesir. Mereka berhasil menangkap Firaun kala itu, Psamtik ketiga, dalam pertempuran di Pelusium. Setelah dikuasai Persia, Mesir digabungkan dengan Kekaisaran Persia. Tetapi itu tidak berlangsung lama, sebab di tahun 332 sebelum Masehi, penguasa Persia, Masasis, diserang oleh Alexander yang Agung tanpa membuat perlawanan yang begitu berarti, yang menyebabkan kekalahan bagi Persia. Setelah Alexander menaklukkan Mesir, penerus Alexander, Ptolemes, membuat pemerintahan berdasarkan sistem dan budaya Mesir, agar rakyat Mesir tetap setia. Dengan ibu kota saat itu Iskandariyah, yang sekarang menjadi kota pelabuhan utama Mesir. Meskipun begitu, dinasti Ptolemes tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti pemberontakan, persaingan antar keluarga, dan perebutan kekuasaan. Akhirnya, setelah 302 tahun menguasai Mesir, setelah kematian Ptolemes IV, bangsa Romawi mulai memasuki Mesir di tahun 30 sebelum Masehi, karena tertarik dengan gandum yang mereka miliki. Pada saat itu, situasi politik Mesir sungguh kacau. Hal itu dimanfaatkan oleh Romawi agar dapat menguasainya. Di bawah kekuasaan Kaisar Augustus, Mesir pun berhasil dijadikan provinsi bangsa Romawi. Hingga pada pertengahan abad pertama, kekristenan mulai mengakar di ibu kota Mesir. Dampaknya, budaya pagan Mesir terus mengalami kejatuhan dan kemunduran. Meskipun penduduk asli masih mampu menuturkan bahasa mereka, tapi kemampuan untuk membaca hieroglif, atau tulisan dan abjad Mesir kuno, terus berkurang. Sementara itu, kuil-kuil dialihfungsikan menjadi gereja, atau ditinggalkan begitu saja. Budaya pagan Mesir benar-benar lenyap, setelah pasukan Arab Muslimin berhasil menaklukkan Mesir dari tangan Kekaisaran Romawi Timur, yang saat itu dipegang oleh Heraklius. Sampai saat ini, budaya pagan Mesir tidak akan ditemui lagi kecuali hanya sejarahnya saja. Berikut dengan bahasa asli bangsa Mesir. Kalaupun ada, hanya sedikit orang yang mau mempelajarinya.